pustaka TPBIS ini yang sudah berproduksi dari 2018 ini ya, itu bisa kita integrasikan dengan program-program Koperasi Merah Putih. Target kita adalah 1.000 tahun ini desa, 1.000 desa yang menerima bantuan dari kita. Itu akan menjadi lokus daripada pelaksanaan KKN mahasiswa selama 40 hari. Buku-buku yang dihasilkan oleh Gerakan Literasi Sekolah Rakyat ini nanti akan diekspos di depan Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo sahabat Perpusnas, selamat datang di Orasi Obrolan seputar literasi. Berbagai perbincangan tentang literasi ada di sini. Dan kali ini saya Diah Sugianto sudah hadir bersama Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Bapak Dr. Adin Bondar. Halo Bapak. Halo Mbak Dia. Wah, ini kayaknya sudah siap untuk memberikan berbagai macam pandangan dan pernyataan nih Pak. Ya, so pasti karena ada Mbak Dia. Saya selalu bersemangat nih kalau ada kesempatan untuk berbincang dengan Pak Adin nih. Pasti bawaannya kepengen ketawa terus nih. Tapi kita mungkin nanti serius santai ya Pak ya. 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 Jadi saat ini Pak, kita kan mau 46 tahun ya. Merayakan 46 tahun Perpustakaan Republik Indonesia. Nah Pak, ketika kalau kita ngomongin Perpusnas itu ya, pasti kaitannya yang erat sekali diksinya adalah dengan yang namanya literasi, ya kan, dunia literasi. Saya pengen menggali tentang apa yang terlintas di benak saya nih khususnya tentang buku, perpustakaan dan kegiatan membaca. Nah, namun sesungguhnya sebenarnya kan literasi itu kan tidak hanya berbicara tentang bahan bacaan kan, tapi juga tentang akses ya kan, terutama nih yang siapa yang bisa mendapatkan pengetahuan, bagaimana cara mendapatkannya dan sejauh mana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Di sini kita menemukan satu peran nih Pak, satu peran yang sering sekali mungkin nggak kelihatan gitu ya, tidak terlihat, tapi sangat menentukan, yaitu pustakawan. Nah, ini adalah aktor penting nih di balik tadi perkembangan dunia literasi, kemudian tadi aksesnya, pemahaman ya, tingkat kegemaran membaca, nanti kita akan bahas itu ya Pak ya. Dan mereka tidak hanya menyediakan akses tapi juga mendampingi proses pemahaman, ya kan? Karena literasi tadi tidak hanya membaca tapi sampai dengan pemahaman, bahkan kebiasaan gitu ya Pak sehari-hari. Dan mengajarkan bagaimana mencari informasi, menelusuri informasi, memilah kebenaran, juga menggunakan pengetahuan yang didapatkan secara bijak. Nah Pak, kalau kita dengar kata pustakawan nih Pak, banyak orang masih membayangkan sosok yang bekerja di balik rak. Atau mungkin pustakawan itu yang kutu buku gitu ya Pak ya, yang enggak Berkacamata tebal dan mungkin tua, kurang gaul gitu ya Pak ya. Tapi kalau datang ke Perpusnas, semua image itu hilang, ya kan? Langsung berubah gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak, gambaran itu masih relevan gak sih hari ini? Ya, kalau kita berbicara dalam konteks kekinian ya, dalam perkembangan teknologi, digitalisasi dan ledakan informasi yang terjadi saat ini, tentu pandangan pustakawan yang disampaikan Mbak Dia tadi itu sudah sangat jadul ya, dan tidak relevan. Nah, pustakawan dalam konteks hari ini dan juga di dalam peraturan pemerintah itu jelas dikatakan bahwa pustakawan itu merupakan satu tenaga profesional yang memiliki kompetensi, baik kompetensi profesional tadi juga kompetensi personal. Nah, itu harus dimiliki seorang pustakawan. Maka tugas fungsi pustakawan saat ini dalam kerangka tidak hanya menghubungkan antara sumber informasi dan pengetahuan itu sendiri, tetapi dia menjadi juga berperan dalam kerangka
mengedukasi masyarakat untuk memiliki kecakapan literasi yang kuat. Sebab literasi itu ya tadi disampaikan tidak hanya pada satu konsep kemampuan membaca, menulis dan berbahasa, tetapi kecakapan literasi itu menjadi satu hal yang sangat esensial dalam proses pembangunan negara kita, termasuk meningkatkan kecakapan hidup. Ya. Karena tidak bersoal pada membaca, tetapi dia kemampuan untuk memaknai informasi dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Kalau dari sisi look juga sekarang kan pustakawan keren-keren ya Pak ya, nggak ada lagi tuh yang smart, beautiful, dan memiliki dan ramah tentunya. Ya, Ramah tentunya Pak. Oke Pak. Apa sih Pak tantangan terbesar? Tadi kan Bapak sebut akses ya. Aksesnya itu apa sih? Gimana kita bisa memeratakan ya, bisa meratakan akses literasi di Indonesia saat ini? Apa tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesar di samping luas wilayah ya jumlah penduduk, tetapi perlu yang saya sampaikan hari ini adalah adanya fenomena post-truth. Ada polarisasi informasi di masyarakat karena hadirnya media sosial dan kecerdasan artifisial yang bisa mempolarisasi informasi sehingga orang itu bisa menangkap sesuatu yang tidak benar. Terjadi distorsi informasi sehingga orang itu terbawa arus emosional dan mengambil keputusan yang salah karena terjadi distorsi. Maka menurut saya pustakawan tadi dan juga ruang-ruang untuk aksesibilitas itu sangat penting bagi masyarakat kita. Maka peranan perpustakaan harus hadir di setiap lini. Kan itu. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh pustakawan menghadapi tantangan ini? Ya mereka harus tadi mengembangkan kualitasnya, kompetensinya. Khususnya di bidang apa nih? Di bidang tentu pemahaman terhadap isu-isu sentral yang diakibatkan oleh teknologi informasi. Kan itu. Dan juga penggunaan. Ya, dan juga literasi digitalnya harus kuat. Ya, pemahaman terhadap teknologi itu sendiri. Dan juga tidak hanya itu, dia harus memahami juga manajemen secara utuh, ya kan? Knowledge management. Dan juga ilmu-ilmu yang sangat relevan saat ini karena pustakawan itu kan bekerja di ladang pengetahuan kan itu. Betul. Ya. Dan tantangan utama di pemerataan akses perpustakaan di Indonesia saat ini mungkin bukan cuman luasan wilayah ya nggak sih Pak? Ya. Tapi juga ada kemauan juga nih untuk mengakses sumber-sumber yang benar gitu, yang tertelusur gitu kan, karena kan begitu yang melimpahnya sudah divalidasi melalui buku, apalagi tersedia, kalau sumbernya adalah dari perpustakaan gitu ya Pak ya kurang lebih ya. Oke Pak. Bagaimana kalau tantangan mungkin lebih spesifik Pak untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah 3T? Apa nih upaya strateginya untuk bisa menjangkau ke sana dari Perpusnas? Ya, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional adalah membangun ruang-ruang baca. Ruang baca. Di setiap lini, di setiap komunitas. Maka inisiatif strategis yang dilakukan itu banyak hal untuk membangun ruang-ruang baca tadi. Karena persoalan literasi itu rendah adalah itu merupakan sebab akibat. Ada akibat karena ada sebab. Tapi kayak ayam dan telur nggak nih? Ya bisa juga. Bisa juga itu seperti itu karena dia kausalitas ya kan itu. Ya. Jangan kita menjustifikasi minat baca atau literasi kita rendah, tapi kita tidak membangun ruang-ruang baca ataupun layanan ya digital, layanan konvensional. Maka kebijakan perpustakaan nasional adalah bagaimana membangun ruang-ruang baca dan melakukan perluasan terhadap layanan sampai kepada daerah-daerah terpencil dan 3T tadi.
susah dijangkau, kemudian koneksinya juga mungkin Iya, tidak terbatas, ada, ya kan? ya. Nah itu upayanya berarti apa nih? Kalau lewat digital dia susah sinyal misalnya kan, terus koleksi yang nyampe ke daerah 3T itu juga mungkin lama ya nyampainya. Kira-kira ada apa nih Ya, yang jadi terobosan yang dilakukan adalah membangun tadi satu ruang-ruang baca. Kita telah berhasil di 2024, 2025 membangun ruang-ruang baca di desa, taman bacaan dan juga rumah ibadah sebanyak 20.000. Berarti kuncinya pemberdayaan masyarakat. Ya, Oke. pemberdayaan masyarakat. Jadi 20.000 kita bangun dengan masing-masing buku-buku bacaan bermutu. Itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping itu, kita juga melakukan ekspansi layanan dengan memanfaatkan model-model diversifikasi layanan seperti mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, ya, dan juga untuk menjawab tadi, jikalau di daerah itu tidak ada akses internet, maka jawabannya tadi konvensional tadi, motor dan kemudian kalau ada akses maka kita bangun pojok-pojok baca digital. Dan juga titik baca, ya, Pocadi, pojok baca digital yang disebut pojok baca digital, kemudian titik baca. Dan bahkan titik baca itu sekarang sudah kita bangun 176 titik dan juga pojok baca digital 568 titik dan itu kita kembangkan agar supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh, maka kita kembangkan seperti titik baca itu berbasis pada barcode, QR code. Jadi kita tampilkan di rumah-rumah penduduk, maka ketika ibu-ibu ingin memasak gitu ya, dia butuh literatur, tinggal di scan barcode-nya, dia bisa sudah mengakses informasi yang ada di sana, buku-buku digitalnya seperti itu. Tapi angka itu kayaknya masih kurang banyak ya. Kurang banyak. Tentu karena harus ada. Nempelnya di rumah penduduk loh, kan? Iya, kebijakan fiskal negara itu harus mendukung itu. Ya, itu dia poinnya. Baik. Jadi berarti tadi ada peran komunitas masyarakat ya, komunitas di masyarakat maksudnya. Komunitas dan masyarakat yang mendukung ekosistem literasi supaya tumbuh, ya kan? Dan tadi menarik sekali barcode-nya tadi ditempel di rumah penduduk. Jadi segitu dekatnya, ya kan? Upaya kita sebegitu detailnya kita memperhatikan lingkungan terkecil karena di rumah gitu loh. Berarti kan tembakannya adalah keluarga, ya kan Pak? Nah ini mungkin menjadi contoh sederhana yang mana literasi itu bisa mengubah kehidupan, ya kan Pak, di dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat. Dan kalau di level keluarga nih Pak, bagaimana literasi dibiasakan ke anak-anak dan orang tua juga sih? Mana menurut Bapak? Iya, pondasi awal itu sebetulnya literasi itu harus dibangun dari keluarga. Saya selalu mengingat apa dari konsep dari filsuf Tiongkok ya, Confucius menyatakan jika keluarga kuat maka negara kuat. Maka literasi sebagai bagian dari mengkonstruksi cara berpikir seseorang maka berangkat dari keluarga, dan itu juga di dalam konsep ilmu neurologi dikatakan bahwa 1000 hari kehidupan pertama itu adalah berangkat dari keluarga. Jadi di sana anak-anak kita dalam 1000 hari itu 270 di dalam kandungan ibu kemudian lahir, itu sel otaknya berkembang sangat pesat dan itu butuh stimulasi. Memperkenalkan gambar-gambar, ada membaca nyaring di perpustakaan. Dan itu harus dilakukan. Maka keluarga, ibu dan ayah harus menjadi role model awal di dalam penguatan literasi. Kalau anak-anak kan dapat penguatan literasi itu dari orang tuanya ya. Kalau orang tuanya nih gimana ya Pak? Apakah anak ini juga harus? Disinilah tugas negara dalam hal itu perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, dan juga para komunitas literasi yang menyasar di kalangan orang tua. Di kalangan orang tua, kan itu. Ya, jadi maksudnya jadi seimbang gitu kan, jangan sampai
nyuruh-nyuruh doang gitu lah ya Pak ya. Nyuruh baca, nyuruh ngerjain kan itu PR, ekosistem literasi itu seperti itu. karena mampet Semua, dia kan. Ya. Maka di dalam Undang-Undang 43 itu 2007 tentang perpustakaan itu jelas dikatakan bahwa komponen strategi yang harus kita lakukan adalah di satuan pertama keluarga, satuan pendidikan, dan satuan masyarakat. Jadi ada 3 komponen di sana. Komponen yang inti kunci dan tentu saja dari 3 komponen itu diturunkan lagi ya Pak dengan lebih detail sampai pada kita kenal ada Bunda Literasi ya kan, ada Bunda Literasi, ada Relima ya kan Pak, relawan literasi. Relawan literasi masyarakat. Ini adalah konsep-konsep yang kita lakukan dalam kerangka pemberdayaan. Iya, yang berbasis 3 besar tadi itu kita besar. turunin sampai kita terbantu dengan keberadaan mereka-mereka itu. Nah tentang Relima nih, tentang akses literasi nih kaitannya ya kan. Saya pengen masuk ke sisi solusi nih Pak. Apa sih program nyata yang sudah dijalankan Perpusnas untuk menjawab tantangan tersebut? Salah satunya tadi yang paling ngetop nih ya Relima itu Pak. Selain itu ada apa lagi sih Pak? Program-program Kalau nyata? kita lihat masifnya program-program perpustakaan nasional, itu tadi yang saya sampaikan sudah kita bangun 20.000 ruang-ruang baca, kemudian mobil perpustakaan keliling, ada program transformasi perpustakaan, ada juga bantuan buku ke puskesmas, lapas, komunitas. Nah, kita melihat itu tidak hanya kita melakukan upaya penguatan terhadap buku fasilitas layanan, tapi persoalannya dimanfaatkan enggak. Nah, oleh karena itu kegiatan inisiatif kita adalah bagaimana pemberdayaan terhadap komunitas para pegiat literasi yang mereka itu secara quote and quote adalah sukarelawan yang bergerak di grassroots, di akar rumput. Maka konsep kita adalah kita berdayakan. Maka kita sudah memberdayakan forum taman baca masyarakat yang sudah ada 4.000 di seluruh Indonesia. Baru ada kayaknya sih, bukan sudah ada ya? Sudah ada. Baru ada Pak, masih butuh banyak lagi kan? Iya. Dan kemudian di samping itu maka inisiatif kita 2 tahun ini adalah memberdayakan para pegiat literasi tadi. Kan ada yang disebut dengan relawan literasi. Relawan literasi ini adalah menjadi mitra dalam pengembangan pembinaan mitra perpustakaan nasional ya, untuk memastikan bahwa aktivitas literasi itu ada di masyarakat dengan memanfaatkan tadi ruang-ruang baca yang sudah kita bangun. Kan itu. Nah, itu untuk relawan literasi. Ada lagi yang kita lakukan juga KKN tematik literasi. Melibatkan mahasiswa, perguruan tinggi mahasiswa. Dosennya ikutan juga? Dosennya menjadi pendamping. Mentornya ya? Mentornya. Jadi itu juga kita latih mereka. Mereka siap terjun ke masyarakat, ya kan, mengelola, menyelenggarakan dan melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Berarti ada pelatihan dulu sebelum menjadi relima ataupun menjadi ada pelatihan dulu. Kita bangun dulu persamaan persepsi. Ada pelatihan, ada juga evaluasi melalui kinerja-kinerja mereka yang sudah terus disampaikan kepada kita. Berapa lama sih mereka menjadi relima dan menjadi bertugas 1 sebagai tahun. Oke. Tahun yang lalu kita merekrut 180 orang gitu ya. Kita evaluasi, ada beberapa yang gugur karena kinerjanya tidak baik, tapi hanya sedikit ya. Nah, kemudian untuk tahun 2026 ini memang ada dukungan, akan kita rekrut 360 orang. Itu tersebar di kabupaten kota. Kalau misalnya udah pernah jadi relima, dia daftar lagi boleh? Kalau dia sudah pernah relawan literasi, hasil evaluasi kita bagus, itu dilanjutkan. Oh gitu. Itu otomatis atau dia harus daftar lagi? Ya otomatis. Tapi untuk merekrut ruang-ruang yang terbuka ini, kan tadi 360, maka itu kita lakukan rekrutmen. Dengan tentu berbasis pada portofolio ya. Apa sih syarat utamanya? Apakah dia sudah pernah membaca 1000 buku? Dia relawan literasi itu sudah memiliki gerakan.
Gerakan. Iya. Oh jadi memang dia sudah membawa programnya. Iya, sudah mau pengurangan. Oke, Tadi dari memang pegiat ya iya. berarti ya. Oke, Peng- oke. Jadi apa- nggak bisa ujuk-ujuk orang kepengen nih ikutan. Oh Jadi enggak, nggak bisa ya. Itu berbasis portofolio. Oke, oke, oke. Apa yang sudah Bisa juga dilakukan? ya. Sudah berperankah selama ini di masyarakat? Maka negara hadir untuk memberdayakan mereka Dan sebagai memperkuat program yang sudah dia Iya, punya. yang sudah ada Iya, dan dia juga yang punya. Bukan membuat program baru. Enggak. ya kan? Oke, Iya, oke. itu. Oh seperti itu. Jadi dan tidak ada kuota berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki, nggak ada ya? Belum ada sih ya. Tapi Nggak ya usah kalau- ada lah Pak. Jadi ini menariknya dari Relima itu ya. Relima tidak hanya mengajak orang untuk membaca, tapi dia betul-betul mendampingi gitu Ya. kan, betul-betul memastikan itu tadi yang paling penting ya, memastikan layanan perpustakaan nasional ini khususnya sampai pada masyarakat dan berdampak tentunya. Jadi memahami informasi, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kualitas hidupnya. Ini termasuk di TPBIS ya Pak, transformasi Ya, perpustakaan transformasi berbasis berbasis inklusi inklusi. sosial. Nah ini juga mungkin orang berpikir apa kaitannya Perpusnas dengan masyarakat dan secara inklusif gitu kan. Apalagi beberapa atau yang sudah berjalan itu sasaran yang mungkin juga signifikan dampaknya, yang terasa sekali gitu ya dampaknya itu adalah di kalangan UMKM Iya. gitu ya Pak. Nah ini sudah ada berapa sih Pak UMKM kita, barangkali hitungan kasarnya? Ya, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi yang tadi yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi, itu memang salah satu program unggulan perpustakaan nasional. Dan program ini sudah secara empiris maupun pengamatan langsung kita itu telah memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Tentu berbasis pada membaca dong ya kan. Nah, oleh karena itu saya selalu sampaikan di beberapa pertemuan persoalan kemiskinan dan juga masalah stunting seperti itu ya. Itu sesungguhnya bukan hanya persoalan karena faktor kemiskinan ekonomi. Tapi yang paling mendasar adalah adanya kemiskinan informasi dan pengetahuan. Sehingga orang itu terbelenggu dalam kemiskinan dan kebodohan. Maka literasi dalam konsep ini membuka jalan itu. Maka program transformasi perpustakaan berbasis inklusi ini adalah satu instrumen pendekatan layanan perpustakaan. Di sana diberikan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Dan juga didampingi dan ada pelatihan. Contohnya di satu daerah ibu-ibu banyak berkerumun, menggosip, ya kita kumpulkan di perpustakaan, kita latih Pindah mereka. gosipnya enggak? Ya, jadi gosipnya itu menjadi produktif, kan itu. Produktif, Membaca bertukar buku, didampingi, pengetahuan. sehingga terjadi simpul-simpul ekonomi baru, kreativitas di sana, karena berbasis pengetahuan itu. Maka literasi untuk kesejahteraan itu betul-betul terjadi, karena tidak ada orang yang produktif dan kreatif tanpa adanya Literasi. pengetahuan. Yes. Pak, yang Membaca. mendampingi untuk program TPBIS ini siapa Pak? Nah, yang mendampingi program TPBIS ini kan strukturnya lengkap kita buat. Ada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ya. Juga ada fasilitator daerah di kabupaten kota dan juga relawan literasi tadi Relawan tadi terbilang. terlibat ya. Jadi Para memang pegiat literasi, ya. Ini terintegrasi dengan sangat kuat gitu ya. Jadi dengan adanya ekosistem yang kita bangun seperti ini, maka jaminan layanan dan akses masyarakat terhadap pengetahuan itu bisa diberikan dengan baik seperti itu. Tapi bagaimana sih Pak kita memastikan, nih, Perpusnas memastikan keberlanjutan dari baik itu relawan literasi masyarakat maupun KKN tematik, juga program TPBIS itu. Bagaimana nih caranya? Apakah masing-masing punya metode tersendiri gitu dan bagaimana hasilnya sejauh ini? Ya, program ini kan inisiatif kita selaku pemerintah pusat, maka dalam
program berkelanjutan, agar program ini terus ada, tentu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Dan posisi mereka juga punya peran di sana untuk memfasilitasi juga seperti itu. Karena kita kan kalau di perpustakaan nasional semua kan tidak mungkin ada tenaga-tenaga kita. Tenaga yang ada tentu di pemerintah daerah. Nah, kita sudah melakukan terlebih dahulu kesepakatan dengan pemerintah daerah. Ada asesmen dulu ya, di awal. Di awal sehingga mereka siap, maka kita kembangkan. Dan sekarang saya ingin berencana sebetulnya, dan itu sudah terjadi sih, dengan adanya Koperasi Merah Putih ya. Nah, ini perlu kita jejaki kembali apakah TPBIS ini yang sudah berproduksi dari 2018 ini ya, itu bisa kita integrasikan dengan program-program Koperasi Merah Putih. Kan itu. Iya. Keren Pak, keren. Tadi beberapa jumlah UKM atau UMKM yang sudah merasakan dampak dari TPBIS itu bisa disebutkan nggak Pak? Kalau data kita yang punya data adalah TPBIS. Ada sekitar 2.600-an. 2.600-an. Ya, TPBIS dalam satu tahun? Ya, sampai tahun ini. Karena kan anggaran kita kan terbatas ya. Tetapi yang perlu kita syukuri adalah ada replikasi dari pemerintah daerah sebanyak 3.000-an ya. Artinya apa? Bahwa program ini sudah dilihat ataupun dilirik oleh daerah sebagai bagian dari instrumen pembangunan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Boleh dibilang itu pengakuan yang paling real ya, karena itu tadi direplikasi tadi, dan mereka tidak ada ketergantungan dengan perpustakaan nasional. Betul, mereka mandiri ya, mandiri. Ada beberapa kabupaten kota dan mereka juga sudah mensinergikan dengan kalau nggak salah dulu BUMDes kalau nggak salah ya dulu sebelum ada Koperasi Merah Putih ya. Nah, ini harapan kita ke depan karena Koperasi Merah Putih ini juga kan masih dalam taraf pembangunan saat ini yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Tentu kita harus masuk di dalamnya. Karena menurut saya tanpa kecakapan literasi itu juga akan bersoal karena kita yang menjadi bagian ataupun institusi yang menjamin hadirnya masyarakat yang literat. Nah, memastikan keberlanjutan tadi Pak dan kualitas semua program-program itu ya, apakah ada report atau laporan khusus gitu yang diberikan dari lapangan ke Perpusnas, atau kita ada visit ke lokasi misalnya, atau ada gimana lah pokoknya kita bisa melihat, memonitor bahwa program itu berjalan, bahwa program itu baik-baik saja gitu kan, dan berdampak pastinya, berkualitas. Ya, kita kan memiliki satu namanya sistem informasi ya yang terintegrasi. Teman-teman kita di daerah yang PASDA tadi, fasilitator daerah itu terus menginput bahwa giat-giat yang dilakukan mereka itu setiap hari. Itu setiap hari kita pastikan. Kalau kita yang ke sana memang penting juga, tapi kan karena keuangan ya, efisiensi kan tidak mungkin gitu ya. Ya, berarti memang udah ada toolsnya ya, monitoring tools lah. Sudah ada toolsnya. Sudah ada toolsnya dan kita pastikan bahwa kinerja mereka juga berjalan dengan baik. Termasuk yang replikasi tadi. Ada semua data-datanya di kita. Ya, ada perbedaan nggak sih Pak antara masa sebelum efisiensi dan efisiensi sekarang ini? Perbedaan jumlah maksudnya? Artinya ada. Iya, kalau di Kedeputian 2 tentu karena di Kedeputian 2 itu adalah pengembangan sumber daya perpustakaan, itu sangat berdampak ya, terutama pada target gitu ya. Sebab berarti diturunin dong Pak targetnya? Ya, ada yang hilang targetnya. Oh gitu. Ya, kita seperti buku bacaan bermutu ya, itu udah kita hilangkan karena memang tidak ada anggaran. Dan kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang memang tidak bisa kita danai. Tetapi kita melakukan alternatif-alternatif lain untuk terus
melakukan menjamin pelayanan ini dan juga literasi ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Show must go on. Iya, tetap berjalan. Nah, tadi sudah kesebut satu program prioritas Presiden, Koperasi Merah Putih. Nah, ada lagi program yang menurut saya ini erat sekali kaitannya dengan Perpusnas ya, yaitu program sekolah rakyat. Iya. Program prioritas nih. Ketika kita bicara tentang sekolah, maka yang terbayang adalah ruang belajar, ya kan? Yang dekat dengan masyarakat juga, karena memang yang sekolah juga masyarakat, ya kan. Dan ketika perpustakaan dihadirkan mendukung keberadaan sekolah rakyat, maka tidak hanya bicara ruang kelas formal, tidak hanya bicara fisiknya, tapi sebuah ruang yang terbuka, fleksibel, dan menjangkau semua peserta didik gitu kan. Tapi mungkin barangkali masih ada sekolah rakyat yang belum aksesnya tuh belum maksimal gitu, belum optimal. Untuk literasinya ya gitu, untuk mengakses sumber-sumber bahan bacaan gitu. Apakah bisa dipastikan atau memang sudah ada datanya misalnya Pak, bahwa kita sudah taruh Pocadi di semua sekolah rakyat hingga saat ini misalnya? Ya, gagasan sekolah rakyat ini kan baru ya sebagai direktif Bapak Presiden. Jadi kita mencoba melihat bahwa ini perlu diintegrasikan dengan program-program yang ada di Perpustakaan Nasional dalam kerangka membangun kecakapan literasi anak kita. Nah, sekolah rakyat ini memang unik. Tidak hanya menurut informasi yang saya dapat ya dengan diskusi dengan Kementerian Sosial, itu tidak hanya pada basis pendidikan saja, tetapi di sana ada juga pengembangan karakter ya. Karena anak-anak kita yang kurang mampu ya, itu dari berbagai kalangan masyarakat yang sangat berbeda. Tadinya mereka sudah di jalanan karena tidak ada biaya untuk sekolah, mereka sudah menjadi bekerja serabutan, ditarik untuk bersekolah di sekolah rakyat. Dan ini sangat keren sekali Pak, untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat kita yang kurang mampu. Dan juga pembentukan karakter tadi. Iya, pembentukan karakter tadi. Maka kuncinya saya bilang waktu itu adalah literasi. Nah kemudian Bapak Kepala Prof. Amin menyambut dengan baik. Sehingga kami melakukan beberapa pertemuan dengan Kementerian Sosial. Maka tahun yang lalu kita berhasil membangun layanan perpustakaan itu sekolah rakyat di 150 lokus. 150 lokus dari 224 sekolah rakyat. Wah, udah setengah lebih nih. Baik pada jenjang SD, SMP sama SMA. Nah, di samping itu kita memberikan rak buku ya sebanyak 448 rak buku. Kemudian 400.000 buku bacaan ya bagi anak-anak didik kita, dan kemudian kita juga memberikan anjungan baca digital sebanyak 142. Anjungan digital itu terintegrasi dengan bintang pusnas kita dan juga terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di Kementerian Sosial. Nah di sana juga ada buku-buku bacaan digital dan juga harapan kita nanti segala giat-giat literasi yang ada di sekolah rakyat itu juga bisa diupload di anjungan digital sehingga bisa diakses bersama. Ya, jadi dua arah ya Pak ya. Dua arah. Kita menyediakan tapi kita juga mendapatkan data juga dari mereka gitu. Ya, sebagai proof juga ya, sebagai bukti bahwa memang sudah dimanfaatkan layanan yang kita taruh di situ. Yang sangat yang sangat menurut saya sangat kita syukuri adalah Kementerian Sosial merespon dengan sangat baik ya. Dengan keterbatasan anggaran kita, tahun yang lalu kita coba juga melakukan pendekatan. Kementerian Sosial memberikan anggaran itu ya, anggaran mereka ya dari ini untuk pendidikan dan pelatihan pengelola perpustakaan sekolah rakyat.
Jadi sudah ada 322 orang yang sudah Mengikuti. dididik pengelolaan perpustakaan dan kemudian penyelenggaraan perpustakaan dengan baik agar supaya bisa melayani anak-anak kita di sana. Dan kemudian di bulan Februari kemarin tahun ini karena keterbatasan anggaran kita, pihak Kementerian Sosial juga memberikan juga pelatihan lanjutan, yaitu pelatihan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dalam aktivitas literasi. Kalau yang tahun lalu adalah secara administratif, pengelolaan, penyelenggaraan. Nah, sekarang dilatih adalah aktivitas literasi karena banyak giat-giat yang kita lakukan seperti meresensi buku, membaca nyaring, itu ada metodologinya kan itu. Nah, itu sudah selesai kemarin di 3 provinsi. 3 provinsi. Itu pesertanya dari sekolah rakyat, ada guru, ada pengelola perpustakaan. Ya. Dananya dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Nah, kalau yang baru kesebut nih Kementerian Sosial nih Pak, kan ini butuh kolaborasi bersama. Tentu bukan cuma Kementerian Sosial aja nih. Instansi lain yang terlibat untuk membangun literasi khususnya ya di sekolah rakyat ini siapa aja sih Pak? Ya. Nah, sebelum saya jawab, Mbak Dia, saya iklan dulu. Oh enggak. Saya sampaikan dulu yang tadi. Belum berhenti di sana. Oh, yang masalah sekolah rakyat ini. Nah, kami gagas kemarin adanya kegiatan gerakan literasi sekolah rakyat. Gerakan literasi sekolah rakyat ini adalah gagasannya dari kita. Kita sudah membuatkan satu proposal dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Dan bentuknya itu juga gimana, nanti Pak? Bagian dari penguatan ekosistem literasi di sana akan melibatkan guru, ya, kemudian siswa, pegiat literasi di wilayahnya. Nanti di situ ya, yang outputnya nanti adalah giat literasi ini mereka akan dilatih di dalam aktivitas literasi semua. Kemudian mereka outputnya adalah nanti anak-anak akan bisa memproduksi satu produk literasi, baik berupa artikel maupun buku. Dan ini nanti ke depan harapan kita adalah bersama Kemensos, buku-buku yang dihasilkan oleh gerakan literasi sekolah rakyat ini nanti akan diekspos di depan Bapak Presiden. Mantap. Itu rencananya. Keren banget Pak. Nah, inilah peranan Perpustakaan Nasional dalam mendukung itu literasi. Yang mulai Februari kemarin apa kapan? Yang gerakan literasi itu? Ini di bulan ini mulai. Bulan Kami ini baru kita mulai. dengan kepala pusatnya. Targetnya berapa banyak tuh Pak? Seluruh siswa. Berarti menjadi salah satu program wajib kira-kira begitu ya? Ya, program wajib dan nanti gurunya juga akan kita didik, ya, kita latih. Siswanya juga akan kita latih juga nanti dikoordinasikan oleh para pegiat literasi di wilayahnya masing-masing. Tadi ada Relima, ada forum taman baca dan lain-lain. Target terdekat sampai dengan bulan? Kita berjalan sampai bulan Desember. Sampai Desember ini. Karena anggarannya adalah dari Kementerian Sosial. Oke. Oh iya karena tahunan lah. Ya kan? Oke. Jadi nanti kita lihat di akhir tahun ada berapa banyak artikel, buku dan sebagainya itu hasil yang terproduksi oleh anak-anak sekolah rakyat peserta didik. Gurunya nggak ikutan memproduksi karya, nggak? Ya mereka lebih kepada pendampingan nanti dan juga kegiatan-kegiatan literasi ya. Iya Pak. Jadi selain dari Kemensos tadi siapa aja Pak? Ya itu kementerian. Jadi kita beranggapan bahwa persoalan literasi ini tidak boleh dilakukan hanya Perpustakaan Nasional. Ya, dia harus melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan luar karena literasi ini kan di segala lini kan itu ya. Maka kita ekspansi kembali bagaimana kita melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga. Nah di samping Kementerian Sosial juga kita dengan Kementerian Desa PDTT. Karena kita melihat bahwa anggaran dana desa ini adalah bagian yang sangat seksi gitu ya, yang bisa kita manfaatkan dalam kerangka membangun literasi desa. Maka
tahun 2024 Bapak Kepala dengan Menteri Desa dan PDTT itu telah menandatangani nota kesepahaman dan juga surat edaran penguatan literasi dan juga perpustakaan desa. Ya, surat edarannya nomor 4 dan nomor 8 di mana dalam penguatan literasi desa ini bisa memanfaatkan anggaran dana desa. Nah tentu anggaran dana desa itu diwakili dengan musyawarah desa dulu kan itu. Tetapi di dalam kriteria dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan PDTT itu sudah ada nomenklatur penguatan literasi desa melalui perpustakaan dan taman bacaan. Desa. Ya. Baru nanti diturunkan dalam programnya, kemudian dilingkan dengan sekolah rakyat apabila ada di desa-desa tertentu. Kan belum di semua lokasi kan ya Pak ya? Belum semua. Iya, jadi dan juga posisi atau lokasi para relima. Iya, tentu. Dengan para pegiat literasi dan juga biasanya orkestrasi yang amat sangat keren. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu ya Kemendes PDDT, Kemensos tadi kita juga melakukan kerjasama dengan Kemendikdasmen. Dikdasmen pasti. Kemendikdasmen ini adalah tadi kerjasama dalam penyiapan buku-buku bacaan bermutu dan juga gerakan-gerakan literasi, membaca asik mudik dengan membaca tadi. Iya. Itu juga sudah kita lakukan dan kemudian penyiapan buku-buku bacaan bermutu dan ke depan juga diinisiasi oleh Bapak Kepala Prof Amin juga terintegrasinya nanti sistem Dapodik dengan data-data perpustakaan. Nah, ini juga dikerjasamakan. Nah kemudian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi. Tadi KKN tematik literasi. Oh iya benar-benar. Dia masuk ke kampus ya? Iya masuk ke kampus dan tahun ini juga target kita adalah 1.000 tahun ini desa 1.000 desa yang menerima bantuan dari kita. Itu akan menjadi lokus daripada pelaksanaan KKN mahasiswa selama 40 hari. 1.000 desa itu kira-kira wilayahnya Indonesia Barat, Tengah, Timur, presentasinya itu gimana, ada Pak? 20 tahun yang lalu ya, ada 21 perguruan tinggi, negeri swasta. Tapi target kita adalah indeks pembangunan literasi dan tingkat kegemaran membaca mereka yang masih rendah. Itu kita lakukan saat jadi itu lokusnya berdasarkan itu. Oke. Nah, pas banget nih Pak ngomongin indeks kerjasama dulu lagi. Oh iya. Masih banyak nih. Oke. Oh masih ada lagi. Kita jadi sangat baru masif 3 ya, melakukan kolaborasi. Kurang lah kalau 3 ya. Kalau hanya perpustakaan nasional, dinas perpustakaan provinsi, kabupaten, kota, itu literasi nggak selesai. Dinas pendidikan sama juga dinas perpustakaan dan arsip, benar nggak? Ya, itu harus berkolaborasi mereka. Dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu juga jangan ini. Kita sudah berhasil bekerja sama dalam kerangka membangun kota layak anak. Yang di dalamnya harus ada itu. Salah satu indikator daripada itu adalah pemenuhan hak sipil anak, yaitu layanan perpustakaan. Jadi setiap kota itu harus ada namanya layanan perpustakaan anak, atau yang mereka sebut adalah pusat informasi sahabat anak. PISA. Tapi PISA itu kemudian dikelola adalah perpustakaan desa yang kita bantu melalui buku-buku bacaan bermutu anak-anak itu. Nah, salah satu klaster 1 pemenuhan sipil anak itu adalah seberapa banyak layanan perpustakaan anak dan juga anak memanfaatkan perpustakaan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi kembali lagi ke prinsip kita tidak melihat perpustakaan itu secara fisik. Kenapa ini penting? Kan itu. Kenapa ini penting? Agar supaya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota punya keberpihakan terhadap kebijakan. Ruang-ruang baca dan akses layanan perpustakaan anak di setiap provinsi dan kabupaten kota. Karena dampaknya ada dong, prestasi kinerja jelas. pemerintah daerah menjadi
kota layak anak. Nah, Iya, seperti iya, itu. iya. Kalau dari PPPA sendiri ada berapa lokus kota, Pak? Barangkali tahu ada berapa Yang mana? yang dari PPPA-nya sendiri punya bikin kota layak anak. Oh, mereka supervisi. Kalau yang supervisi aja. menyiapkan adalah kita. Oh, oke. Karena mereka juga Tapi terbatas anggaran. menunjuk kotanya di mana aja itu kita. Ya, nanti kita kerjasama. Nah, termasuk saya kan selama dengan daerah. 3 tahun ini kan didaulat oleh Ibu Menteri menjadi fasilitator pusat kota layak anak. Kita dilibatkan selalu. Oke. Oh gitu, ya. Jadi memang betul-betul terasa nih kolaborasinya ya Pak. Ada Ya. lagi Pak selain PPPA? Kita juga kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dagri, ini penting banget ini. Ya, Kementerian Dalam Negeri itu sebagai pembina dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SKPD pemerintah daerah ya di daerah. Karena kita punya dinas perpustakaan di provinsi dan kabupaten kota kan itu. Nah, yang kita kerjasamakan adalah salah satu pengakuan terhadap indikator kinerja kunci. Indikator kinerja kunci ya pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Maka indeks pembangunan literasi dan tingkat kegemaran membaca TKM itu menjadi indikator utama kinerja pemerintah daerah yang sudah diakui. Nilainya 5% dari seluruh indikator kinerja yang harus dilaporkan pemerintah daerah dalam LPPD-nya. Nah, ini juga bagian strategi kita agar supaya kepatuhan. Iya. Ya. Jadi mengikat ya Pak ya? Mengikat pemerintah daerah. Nah kemarin kita sudah audiensi Bapak Kepala saya Pak Sestama ya audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri agar supaya nanti indeks pembangunan literasi daerah ini itu bagian dari pemberian penghargaan kinerja daerah. Gitu. Ya, ada setiap tahun itu biasanya. Bagi mereka-mereka yang sungguh-sungguh misalnya membangun literasi di daerah, kegemaran baca dan literasi, maka akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, itu. Keren. Mungkin kalau badan atau kementerian lainnya gitu Pak, ada lagi nggak selain? Banyak sih ya, banyak. Hampir Tapi yang semua kayaknya ya. ada semua kita kerjasama TNI Polri ya juga kerjasama. Tetapi yang paling sangat dominan ini yang sudah pelaksanaannya, termasuk juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oh iya, karena ada khusus Kita itu kan ya. memberikan Pemeriksaan bantuan khusus. bacaan-bacaan yang life skill ya dengan masyarakat binaan di lapas. Ya kemarin kita sudah bantu 1.000 lapas ya kemarin dan mereka sangat senang sekali dan saya juga ketemu dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan itu ya Bapak Mas Yudi. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala dan Perpustakaan Nasional atas bantuan itu. Ya, itu rasanya kalau kebermanfaatannya itu kita dengar langsung, kita lihat langsung tuh, aduh. Ya, mereka sangat senang karena ada buku-bukuan tuntunan bagi warga binaan. Oh, oke. Khusus ya, Ya, benar-benar khusus, khusus. Ya. Oke Pak. Itu ya tadi kan kolaborasi yang disebutkan instansi pemerintah. Kalau yang dengan yang swasta atau BUMN atau komunitas. Nah, kalau yang saat ini adalah komunitas. Komunitas yang juga lebih banyak ya, Pak. Kalau kita lihat ya seperti di Asian Foundation itu ya kita kan foundation itu kan kita kerjasama. Mereka juga support buku-buku yang buku bacaan anak-anak ya. Tapi yang lain belum sih kita jejakin ya mungkin. Dengan tahun UN ini juga ya. belum. UN apa? Ya, United Nation Belum misalnya. ya. Kayak itu kan mekanismenya kan perlu Mudah-mudahan kita bisa dipersiapkan lebih dengan baik ini ya Pak, seperti itu. lebih luas lagi Iya, kolaborasi kita. Tapi paling tidak kalau semua instansi pemerintah itu bergerak itu rasanya sudah yakin ya membuat. Ya, karena buat ini kita tuh ikhtiar yakin. politik kita Betul, ya. betul. Kalau kita parsial tidak akan bisa. Jadi menjadi satu ikhtiar kolektif nasional kita. Jadi gerakan literasi itu adalah gerakan sosial. Iya. Ya. Ya. Tadi ada indeks apa Pak? Indeks IPLM, pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran tingkat baca. kegemaran membaca. Nah ini Pak,
belum lama ada yang merilis, Median ya, merilis bahwa menyatakan bahwa data dari Perpusnas menunjukkan Nusa Tenggara Timur adalah provinsi paling tinggi TKM-nya, tingkat kegemaran membacanya. Itu benar begitu, Pak? Iya, kalau angka itu memang diambil benar, tetapi makna dari angka itu yang perlu kita sampaikan bahwa bukan berarti serta-merta itu tinggi, enggak. Jadi karena kita melakukan reformulasi perhitungan, karena dulu IPLM ini khususnya ya, itu semua entitas perpustakaan kita ukur di satu kabupaten. Nah, sementara mereka tidak punya kewenangan itu. Maka kita ubah agar supaya benar-benar faktual datanya. Maka IPLM saat ini kita ubah berbasis pada kewenangan daerah. Kabupaten kota itu kewenangannya apa? Misalnya SD, SMP. Kalau dulu kan perguruan tinggi yang ada juga kita ukur. Kan nggak nyambung dong gitu. Jadi kita ukur, dan juga indikator IPLM itu juga ada dimensi kepatuhan 30% dan dimensi kinerja performance itu 70%. Kita buat satu kategori nilainya, baru dianalisis melalui formulasi yang sudah ditetapkan, dan kemudian TKM itu kita ubah, reformulasinya adalah 3 dimensi, yaitu pra membaca, ya, membaca dan pasca membaca. Tapi itu adalah berbasis literasi perpustakaan. Artinya yang memanfaatkan. Iya, yang memanfaatkan perpustakaan. Mungkin saja di mana tadi? Di NTT. Di NTT ya. Di NTT itu perpustakaan yang sudah kita bantu, perpustakaan daerah yang ada itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat di sana. Berarti yang paling tinggi keberterimaan atau pemanfaatannya ya terhadap perpustakaan. Iya, dimanfaatkan. Mungkin saja mereka sebenarnya di satu kabupaten akses digitalnya mereka memanfaatkan perpustakaan, bisa aja. Karena itu diukur adalah pemanfaatan membaca di perpustakaan. Artinya ada, kalau di judul riset itu mungkin dalam kurung studi kasus pada. Iya, seperti itu ya. Jadi soal IPLM dan TGB itu bukan kejar-kejar kami yang paling tinggi. Ini adalah potret nyata bagaimana kinerja atau keberpihakan pembangunan literasi dan kegemaran membaca berbasis perpustakaan di daerah. Berbasis perpustakaan itu kata kuncinya. Iya. Oke. Luar biasa ya. Jadi misalnya orang membaca tapi membeli buku, dia baca rajin membaca, tapi itu tidak ukur. Karena yang di perpustakaan yang kita ukur. Nah ini judul yang lengkap ini yang kita butuhkan gitu kan, yang harus diketahui oleh publik bahwa yang dimaksud dengan tingkat kegemaran membaca dalam data tersebut ya, itu adalah tingkat kegemaran membaca yang memanfaatkan perpustakaan di daerah. Membaca di perpustakaan, mengakses buku digital. Karena apa tadi Pak? Kenapa tadi NTT yang paling tinggi gitu? Apakah karena akses digital yang mereka dapatkan? Bisa aja terjadi begitu, karena perpustakaan yang sudah kita bantu, mereka juga punya ruang-ruang baca, dimanfaatkan masyarakat. Ketika kita melakukan survei tadi, kebetulan mereka memanfaatkan perpustakaan itu. Dan berdampak dalam kehidupannya. Jadi ada ininya juga ya, ada hikmahnya juga ya, ketika ada kuesioner yang kita buatkan, dan juga populasinya juga kita tentukan juga. Iya. Oke. Tapi yang penting adalah dari nilai itu, bahwa dari nilai yang ada mencerminkan bahwa adanya satu kesenjangan di dalam pembangunan literasi di tanah air kita, baik infrastrukturnya, baik tenaganya, baik bacaannya gitu. Nah inilah potret inilah yang akan kita dorong nanti seluruh pemangku kepentingan agar supaya bersama-sama, terutama pemerintah daerah, untuk melakukan reformulasi ulang terhadap kebijakan pembangunan perpustakaan budaya baca di daerahnya. Jadi bukan persoalan provinsi A tinggi, B tinggi, enggak. Itu memotret
Iya, 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 iya. bahwa perlu adanya sebuah kebijakan yang berpihak. Seperti itu, Bu Dia. Oke, oke, oke. Memang judulnya jangan sampai dipotong-potong nih ya Pak ya. Ya, jangan dipotong-potong. Nanti beda lagi maknanya. Oke Pak, ini kita sudah selesai semua pertanyaan Pak. Tidak terasa ya. Ada belasan pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Adin. Dan sekarang saatnya kita games. Lengkapi kalimat berikut Pak. Kapan lagi saya kasih soal buat Pak Deputi kan? Apa itu? Nomor 1, ada 3 pertanyaan ya Pak. Nomor 1, konsentrasi Pak. Percuma ada perpustakaan di sekolah kalau Tidak dimanfaatkan. cakep. Nomor 2, membaca buku membuat kita Pintar. boleh, boleh, boleh. Yang ketiga, literasi anak dimulai sejak Dini. Nyari yang gampang nih diksinya Dini. Gampang Sejak dalam kandungan bisa ya yang Dini. Iya, dalam Tapi udah kandungan paling Dini. bener itu, udah paling bener. Oke mantap Pak, tepuk tangan dulu dong buat Pak Deputi. Terima kasih Mbak Dian. Oke sahabat Kepusnas, kita sudah dengarkan obrolan yang sangat menarik tadi ya. Bapak menyampaikan dengan amat terstruktur gitu kan, dengan sangat lengkap gitu ya Pak Adin ini, dan beliau memang orangnya humoris ya. Jadi tadi saya bawaannya pengen ketawa terus. Saya gitu. agak grogi sih. Oh, masa karena sih? berhadapan dengan Bu Dian. Kita sudah bermain tipis-tipis ya Pak di sela-sela kesibukan Pak Adin, dan sambil mengetahui update-update yang dilakukan oleh Pak Adin dan tim. Promosikan tim dong buku besarnya. saya. Oh iya, Pak Adin dan semua pejabat tinggi di Perpusnas itu senang menulis, senang membaca tentunya, senang menulis juga, dan Pak Adin juga salah satu deputi yang senang menulis dan punya produk buku ini, judulnya Literasi Berawal dari Diksi Berpikir pada Aksi. Ini isinya ada, kita bisa diakses di mana Pak? Ada di Ipusnas. Ipusnas atau di Bintang Pusnas ada nggak? Ya, ada di Bintang Pusnas. Boleh diakses, sahabat Perpusnas pengen tahu isinya seperti, dari judulnya aja sudah menarik ya. Jadi sayang kalau tidak dibaca. Silakan diakses di Bintang Pusnas. Dan akhirnya kita sudah di penghujung siniar kita, orasi, obrolan seputar literasi di episode kali ini bersama Dr. Adin Bondar. Dan jangan malas membaca, jadilah literat. Saya Diah Sugianto bersama Pak Adin Bondar pamit undur diri. Terima kasih. Salam literasi.